Bab 1115. Wilayah Pedang Sekte Pedang. Di dalam pegadaian, Queen diam saja. Queen tampak tenang, tidak menunjukkan emosi. Dia juga tidak bergerak, karena dia tahu bahwa bergerak itu tidak ada artinya. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa pada lelaki tua di depannya dan lelaki tua ini tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Setelah hening lama, Queen berkata dengan lembut, "Jenderal, kamu pernah berkontribusi banyak untuk alam semesta ini. Tian Dao juga mengingat cintamu dan menawarkan untuk membantumu." Pria tua itu tiba-tiba berkata, "Tidak cukup." Queen memandang sang jenderal yang tersenyum ringan, "Nona Queen, ketika aku membantu Tian Dao menyegel dewa-dewa sejati, aku terluka parah dalam pertempuran itu. Bukan luka, tapi sumber energi aku. Aku beruntung masih hidup." Saat dia berbicara, dia tersenyum, dan berkata lagi, "Tian Dao membantuku, dia tidak berutang apapun kepadaku dan aku tidak berutang apapun padanya." Queen menghela nafas dengan suara rendah, "Kamu tahu, jika kamu menghentikanku hari ini, kamu akan mewarisi sebab akibat tertentu." Jenderal itu mengangguk, "Aku tahu. Jadi, aku hanya berjanji untuk menghentikan Nona Queen. Jika Nona Queen tidak bergerak, kita akan hidup damai. Setelah insiden selesai, aku akan menggantikan Nona Queen." Queen tidak berbicara lagi, dia menoleh dan melihat keluar pegadaian, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Dia masih meremehkan pihak lain. Karena pihak lain bisa meminta seseorang untuk menghentikannya, pasti ada cara untuk menghentikan kedatangan Sekte Pedang. Bagaimana Mileye menghadapi orang ini? Penjara bawah tanah tanpa batas di tepi sungai, seorang wanita berkaki satu sedang mencuci pakaian. Wanita berkaki satu itu tiba-tiba menoleh untuk melihat dan tidak jauh di depannya berdiri seorang wanita yang memegang pisau hitam. Pembuat pedang hitam. Wanita pisau hitam itu memandangi wanita berkaki satu itu, saat berikutnya, dia tiba-tiba mengeluarkan pisau. Kerajaan Belantara. Aro berdiri di depan aula utama, tidak jauh di depannya, berdiri seorang wanita yang memegang pedang hitam. Di sebelah wanita pedang hitam, ada manusia burung lain, memegang dua palu guntur di tangannya, siap berangkat. Aro menatap keduanya, "Karena kalian ada di sini, ayo kita semua tetap di sini." Setelah berbicara, pedang di tangannya tiba-tiba keluar dari sarungnya. Klan Penyihir. Amu datang ke aula leluhur klan penyihir, di mana semua leluhur klan penyihir diabadikan. Di aula leluhur, ada satu orang lagi. Imam besar klan penyihir sebelumnya. Imam besar sebelumnya berlutut di depan tablet spiritual, diam. Amu berjalan ke sisi pendeta tinggi sebelumnya dan berkata dengan lembut, "Pendeta Seruni Lin." Seruni Lin membuka matanya, "Aku merasakan banyak aura yang kuat." Amu mengangguk, "Aku tahu." Seruni Lin menatap Amu, "Apakah kamu menyesalinya?" Amu menggelengkan kepalanya, "Tidak ada penyesalan." Seruni Lin tersenyum dan berkata, "Kenapa?" "Kamu tahu, klan penyihir sama sekali tidak diuntungkan sejak mereka berteman dengan Mileye. Sekarang, klan penyihir ingin menggunakan semua kekuatan klan untuk menghalangi bencana untuknya." Amu berkata dengan lembut, "Dia adalah pembantu penyihir, juga dari klan penyihir kami." Seruni Lin memandang Amu dan tidak berkata apa-apa. Amu tersenyum dan berkata, "Pendeta Seruni Lin, aku memilih dia di awal karena aku sangat ingin menggunakan dia untuk membantu klan penyihir. Tentu saja, sekarang, tidak menyembunyikannya dari dia." Seruni Lin berkata, "Niat awalmu adalah untuk klan penyihir, tapi sekarang, klan penyihir bisa hancur karena dia." Amu tiba-tiba bertanya, "Apakah dia pernah mengecewakan klan penyihir?" Seruni Lin menggelengkan kepalanya. Amu tertawa dan berkata,
karena dia tidak pernah mengkhianati klan penyihir. Bagaimana mungkin klan penyihir mengkhianatinya? Klan penyihir akan berbagi kesenangan dan penderitaan. Hari ini, apalagi dia, jika itu adalah warga biasa klan penyihir, aku juga tidak akan menyerah padanya. Seruni Lin menatap Amu. Setelah sekian lama, dia berkata dengan lembut, "Kuharap keputusanmu benar." Amu berkata dengan suara yang dalam, "Pendeta Seruni Lin, aku butuh bantuanmu." Seruni Lin tertawa dan berkata, "Aku tidak pergi." Mendengar ini, Amu tertawa. Amu menoleh untuk melihat token leluhur klan penyihir. Dia berlutut perlahan dan berkata dengan lembut, "Leluhur dari segala usia, jika kamu memiliki roh, tolong keluar untuk membantu saat pertempuran terjadi. Aku bersujud padamu." Setelah selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya. Seruni Lin, klan surgawi. Akian berdiri di tembok kota, di belakangnya ada David Hao, Abu dan Jong Zan. David Hao melirik Akian, tetapi ragu untuk berbicara. Akian berkata dengan lembut, "Katakan saja apa yang ingin kamu katakan." David Hao menghela nafas dengan suara rendah, "Master Dewa, aku rasa kita tidak perlu terlibat dalam masalah Mileye. Aku juga mengerti orang ini memiliki terlalu banyak masalah." Jong Zan pun mengangguk. David Hao menatap Akian, "Bagaimana menurut Master Dewa?" Akian tersenyum dan berkata, "Ruang buku." David Hao sedikit mengernyit, "Apa maksud Master Dewa?" Akian berkata dengan lembut, "Orang-orang di atas menginginkan ruang buku Mileye. Apa artinya ini?" "Artinya ruang buku sangat sederhana." Jong Zan tiba-tiba berkata, "Kami ingin merebut ruang buku itu." Akian menggelengkan kepalanya, "Ruang buku bukanlah sesuatu yang bisa kami miliki." Saat dia berbicara, dia berbalik dan melirik mereka bertiga, lalu berkata lagi, "Dari sudut pandang saat ini, Mileye banyak hubungannya dengan pendahulu dan pendahulu meninggalkan ruang buku adalah untuk menangani bencana 5 dimensi. Kami memiliki 2 pilihan, merebut ruang buku atau membantu Mileye menjaga ruang buku. Untuk tangkap ruang buku, kita sendiri tidak memiliki kemampuan ini. Jika kita membantu Sandi dan yang lain, jangan lupakan satu orang." David Hao sedikit mengernyit, "Siapa?" Akian dengan lembut berkata, "Tiandao." "Tiandao." Mendengar ini, ekspresi beberapa orang di sana sedikit berubah. Akian berkata dengan lembut, "Sandi dan makhluk-makhluk di dunia kegelapan, mereka semua disegel oleh Tiandao di awal. Jika kita berdiri di samping Sandi dan mereka, itu sama saja dengan berdiri di seberang Tiandao." David Hao tiba-tiba berkata, "Tapi sampai sekarang, Tiandao tidak pernah muncul." Akian mengangguk, "Jadi, sekarang kita hanya bisa bertaruh." Saat dia berbicara, dia melirik mereka bertiga, "Aku di pihak Mileye." Abu Zhang tiba-tiba berkata, "Aku juga di pihak Mileye." David Hao dan Jong Zan memandang Abu Zhang, sedangkan Abu Zhang berkata dengan lembut, "Dalam situasi ini, bukan tidak mungkin kita sendirian, tetapi semua orang harus mengerti. Pada satu titik, bencana 5 dimensi akan segera datang, dan seseorang dari atas campur tangan. Dalam hal ini, bagaimana jika yang di atas ingin kita menyerah? Pada saat itu, siapa yang akan membantu kita? Selanjutnya, bencana 5 dimensi tiba, dapatkah klan surgawi kita memikulnya sendiri? Kita harus memilih sekutu, dan sekutu ini, Mileye adalah pilihan terbaik kita, karena dia membutuhkan bantuan kita sekarang. Jika kita memilih yang di atas, kita dapat digunakan sebagai umpan meriam." David Hao berkata dengan suara yang dalam, "Tapi sekarang wanita bergaun polos di belakang Mileye telah pergi, kami membantunya. Jika sekte pedang jika kami diblokir oleh orang-orang di atas, kita tidak punya peluang untuk menang."
Akian tertawa dan berkata, "Jadi, kami ingin berjudi." David Hao tersenyum kecut, "Jika kita kalah taruhan, kita akan pergi." Akian berkata dengan lembut, "Pokoknya, bencana 5 dimensi akan datang, tidak ada perbedaan besar antara awal dan akhir." Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan melihat ke ujung langit. Dekrit, semua master yang kuat dari klan surgawi akan pergi ke klan penyihir, tidak ada yang akan tertinggal. Selain itu, jika ada kartu truf di antara berbagai klan, jangan tinggal di sini. Kali ini, kami ingin dunia melihat kekuatan klan surgawi. Bahkan jika kami binasa, kami harus memancarkan cahaya yang paling cemerlang. David Hao memberi hormat sedikit, tentu saja. Setelah berbicara, ketiganya diam-diam mundur. Segera, semua master dari seluruh klan surgawi bergegas ke klan penyihir. Di puncak gunung tertentu, seorang wanita berdiri dengan pedang di tangannya. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna biru muda, rambutnya berkibar tertiup angin. Wanita itu berdiri di puncak gunung, berdiri dengan bangga. Ribuan kaki jauhnya di belakangnya, ada pedang yang tergantung di langit. Di bawah pedang, beberapa istana besar terlihat samar, dan di sekitar istana, suara pedang bergema dari waktu ke waktu. Dan di depan istana tertentu itu, ada sebuah patung. Patung itu adalah pria berbaju biru. Di bahu pria berbaju biru, duduk seorang pria putih kecil. Dari saja, ini juga patung. Pria berbaju biru itu memegang tangan kanannya di belakang punggung dan memandang ke langit dengan sedikit kesombongan di matanya. Dan di pundaknya, pria kulit putih kecil itu menyandarkan kepalanya dengan ringan ke arahnya, dengan mata sedikit tertutup, seolah sedang tidur nyenyak. Pada saat ini, suara pedang Tao tiba-tiba bergema dari langit yang jauh. Suara pedang lewat dan ruang hampa bergetar hebat seperti gelombang, yang sangat menakutkan. Mendengar suara pedang Tao, wanita yang berdiri di puncak gunung itu tiba-tiba menoleh. Pada saat ini, seorang pria paruh baya muncul di depan wanita itu. James Lu yang datang. James Lu berkata dengan suara yang dalam, "Kakak senior." Orang-orang itu membuat gerakan besar. Wanita itu mengangkat alisnya sedikit, "Apakah mereka berani?" James Lu berkata dengan suara yang dalam, "Aku khawatir seseorang ingin menahan kita." Setelah berbicara, dia berhenti sejenak, lalu berkata, "Octago berkata bahwa ada kekuatan dari dunia atas yang mengincar saudara junior. Kali ini orang-orang itu tiba-tiba melakukan gerakan besar, mereka pasti ingin menahan kita. Aku khawatir adik seperguruan dalam bahaya." Adik seperguruan. Mendengar dua kata ini, ekspresi wanita itu berubah secara halus. James Lu memandang wanita itu, "Haruskah aku mengirim seseorang untuk menjemput adik seperguruan? Dia ada di sana sendirian, sangat berbahaya." Wanita itu menggelengkan kepalanya, dia berkata, "Tunggu sampai pria itu menemukannya sendiri." James Lu ragu untuk berbicara. Pada saat ini, cahaya pedang Tao lain muncul di lapangan. Orang yang datang adalah Octago. Octago berkata dengan suara berat, "Wilayah pedang dalam bahaya." James Lu sedikit mengernyit, "Apakah dalam bahaya?" Octago mengangguk, lalu berkata dengan suara yang dalam, "Pihak lain tidak celaka seperti sebelumnya, tetapi menyerang wilayah pedang dengan gila-gilaan." Saat dia berbicara, dia menatap wanita di depannya. Wanita itu tiba-tiba berkata, "Perintah, semua murid sekte pedang pergi berperang." Setelah selesai berbicara, dia langsung berubah menjadi cahaya pedang Tao dan menghilang di ujung langit. Dan di sekte pedang, pedang Tao yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Dalam sekejap, seluruh langit ditutupi oleh cahaya pedang. Bayangan tidak memiliki dimensi. Pada hari ini,
Seorang pria parubaya tiba-tiba muncul di langit di atas kota penyihir, tidak lain adalah Sandi. Sandi memandangi kota penyihir di bawah, lalu berkata sambil tersenyum, "Hari ini, tidak ada yang akan menyelamatkanmu." Bersambung.